bukan yang besar yang menang, tapi yang cepat. Nah, gimana caranya sistem harusnya bisa membantu para UMKM ini, berhubung Borjuin juga punya impian 1 juta entrepreneur kan. Jadi aku berpikir gimana ya caranya. Hai Beauty Entrepreneurs, kembali lagi dengan saya Vera Oktavianti. Selamat ya buat Anda yang sudah selesai product development-nya dan saat ini mungkin sibuk banget nyiapin toko online, referral, kemudian pembukuan, sistem semuanya ya, karena kita tahu pasti awal-awalnya sebagai chief of everything. Dan kita tahu juga bahwa kalau operasionalnya bagus, dapur kita bagus, pasti layanan untuk konsumen tuh bagus banget ya, mereka happy. Nah, sebaliknya kalau operasionalnya kita nggak bagus, pasti akan pengaruh banget nih kepada layanan ke konsumen. Mereka nggak happy dan pastinya akan pengaruh banget ke bisnis kita, pengaruh banget ke revenue kita. Nah, bagaimana kalau ada satu platform yang bisa memberikan kemudahan untuk kita semuanya nih untuk memulai bisnis ini? Namanya Borju.in. Nah, pasti penasaran banget karena ini sistemnya bagus banget. Nah, itulah kenapa saya mengundang CEO dan founder Landmark, Mbak Evelyn Marcelin. Kita tanya-tanya langsung aja ya, Borju.in ini bisa membantu apa sih? Selamat pagi, Mbak. Pagi. Thank you banget ya sudah hadir ya. Thank you banget udah diundang. Nah, Mbak, boleh cerita nggak sih Borju.in ini apa? Terus apa sih yang mendorong Mbak untuk bikin ini? Oke, ya mungkin belum kenalan ya, kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Jadi Iya, kita bener. kenalan dulu sedikit ya. Oke, nama saya Evelyn, jadi saya CEO dari Borju.in ya. Jadi waktu kemarin ditanya tentang apa itu Borjuin, sebetulnya Borjuin itu singkatan dari back office, reseller, dan jualan online ya. Jadi Oke. Borju, BO, back office, reseller, jualan online gitu kurang lebih. Terus ceritanya kok bisa bikin ini, Mbak, background-nya apa nih sebenarnya? Backgroundnya, jadi sebetulnya banyak sih yang tanya sama saya gitu ya, kok sistemnya punya banyak banget. Jadi Borju.in kebetulan itu hanya salah satu dari ratusan produk yang saya punya sebetulnya. Wow. Tapi ini cocok banget buat solo entrepreneur. Jadi tentang solo entrepreneur kita bicarain nanti ya. Jadi backgroundnya karena aku dari 2003 sebetulnya aku udah suka banget sama yang namanya sistem IT ya. Jadi dulu memang kalau zaman-zamannya podcast, YouTube aku udah dari 2002 lah mulai masuk. Belum ngerti coding sih dulu, basinya di multimedia. Nah, alih-alih ngelihat sistem kayaknya seru nih. Ya, jadi masuklah ke sistem. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Gitu. Tadi kan Mbak sempat bilang untuk solopreneur, chief of everything. Semuanya disiapin gitu kan ya. Kalau ini contohnya aja ya, kalau misalnya teman-teman kan mau bikin toko online aja udah sulit banget ya. Yes. Apalagi mau bikin website sendiri, terus belum lagi ada payment gateway-nya, terus nanti pengirimannya seperti apa dan seterusnya itu gimana, Mbak? Oke ya, thank you banget ya untuk pertanyaannya. Jadi ini berhubung juga tentang beauty biz ya. Jadi seneng banget gitu ya sama teman-teman beauty. Halo ya, aku sapa dulu. Jadi paling seneng sama orang beauty karena orang beauty itu mengerti tentang inner beauty ya. Jadi segala sesuatu yang datang dari dalam dulu, keluarnya pasti cantik gitu kan. Apalagi kalau ditambah makeup lebih cantik ya. Jadi orang makeup ada kata orang kan makeup itu untuk menutupi kekurangan diri, kata orang untuk respect atau hormat orang lain gitu kan. Nah ini tuh sebetulnya kalau kita hubungkan nih Mbak Vera sama dengan sistem itu sama. Nah Borju ini tuh kita awali dengan pertama itu back office ya, BO. Nah back office itu kan inner beauty. Artinya semua orang yang namanya mau jadi brand owner, dia mau jadi solo entrepreneur, dia pasti perlu yang namanya katalog gitu ya, atau dia perlu yang namanya gimana sih orang tahu barang saya yang mana gitu kan. Nah tapi setelah orang tahu apa sih yang kita inginkan, kita bisa memberi solusi buat mereka ya. Nah untuk memberi solusi gimana caranya nih, nah hari itu aku ketemu sedikit gap. Jadi aku cerita sedikit ya. Jadi waktu 2003 aku masuk ke multimedia, 2005 itu aku masuk ke sistem. Nah hari itu kebetulan aku masuk ke sistem itu yang kelas perusahaannya besar, corporate. Jadi dulu aku melayani konsumen itu yang ya katakanlah konsumennya karyawannya itu sekitar 2.000 sampai 3.000 orang gitu. Jadi biasa di yang besar gitu. Sampai 2016 aku mulai beralih ke UMKM di mana solo entrepreneur tadi. Nah, di situ aku lihat apa ya yang saya bisa bantu gitu untuk para UMKM saat dia satu solo entrepreneur, dua budget pasti minimnya luar biasa, Exactly. tapi kan kita harus bisa bersaing. Kemudian yang ketiga, gimana caranya kita bisa cepat? Karena ada sebuah quote yang saya waktu itu sempat ambil, bukan yang besar yang menang, tapi yang cepat. Nah, gimana caranya sistem harusnya bisa membantu para UMKM ini, berhubung Borjuin juga punya impian 1 juta entrepreneur, Wih. ya kan? Jadi aku berpikir gimana ya caranya. Nah, bangunlah Borjuin. Jadi back office yang kita rapihin,
kita punya brand owner ya, kita punya merek sendiri, kita brand sendiri, kita rapihin, kemudian kita jualin online. Nah, beres jualan online, ada yang namanya bedanya sistem Borjuin sama yang lain, sistem reseller tadi. Contoh ya, paling gampang, waktu kita pertama kali buka usaha, orang yang akan beli produk kita itu paling pertama siapa? Mungkin rekan kita ya, mungkin juga family kita, mungkin kerabat kita. Nah, gimana juga bisnis kita bisa jalan, rekan kita pun bisa ikut dapat gitu solusi dari bisnis kita jalan dengan referral. Nah, jadi Borjuin ini udah lengkap banget dari seperti itu. Jadi nggak hanya toko online dong ya? Jelas enggak dong? Nggak hanya. Saya tertarik banget dengan back end-nya ya. Yes. Sepertinya agak kebalik dengan pemikiran kita semua ya. Biasanya kalau kita tuh mau jualan kan bikin toko online dulu deh. Iya, Ya benar. Seringnya kayak gitu. Nah, ini berarti kan sesuatu yang baru gitu, mindset yang baru gitu ya. Nah, jadi sebetulnya gini, jadi sebetulnya bukan kebalik ya. Jadi ini tuntutan zaman. Jadi mungkin kalau zaman dulu kan kita berpikir barang apa kita pajang di rak. Ya, betul ya. Jadi barang apa kita pajang di rak dulu, kita bisa lihat barangnya. Orang yang datang ke tempat usaha kita juga bisa datang barangnya. Nah, sekarang ini kita permainannya udah berbeda, di mana kita harus ikut zamannya. Di mana ikut zamannya ini adalah bukan lagi kerabat kita, bukan hanya rekan kita, tapi seluruh, anggap misalnya targetnya Indonesia, berarti gimana caranya seluruh Indonesia bisa lihat dan bisa beli saat itu juga. Ya, kalau barangnya ada di rak, berarti ada kesamaan sebetulnya. Kita dulu tahu ada barang di rak, stoknya satu, berarti kita bisa jual satu. Nah, ini berhubung hubungannya sudah dengan teknologi, gimana caranya kita buka toko, punya rak, tapi seluruh Indonesia tahu. Nah, jadi bukannya kebalik antara back office dengan toko online atau dibalik, tapi harus bersamaan. Nah, maka dari itu karena kita juga berpikir, wah ini udah solo entrepreneur, budgetnya mepet, gimana caranya pindah fixed cost jadi variable cost, kan nggak kebayang mau punya karyawan berapa gitu kan, untuk bikin sebuah usaha gitu kan. Nah, Borjuin ini sekali masuk stok, dia otomatis langsung punya di toko online. Jadi auto, jadi nggak tukeran. Jadi dari back office, inner beauty ya, kembali lagi ya. Gampang kan? Ingatnya gampang kan? Inner beauty, mau dandan seperti apapun pasti cantik, betul dong? Berarti artinya kalau di bisnis, operasionalnya bagus, berarti tampilan keluar ke konsumennya juga pasti bagus. Nah, kurang lebih itu yang sebetulnya Borjuin tawarkan sebagai solusi untuk para solo entrepreneur. Kerja satu dapat banyak gitu. Berarti ada 3 tadi ya? Yes. Ada 3. Berarti sebenarnya ini nggak hanya untuk solopreneur dong ya? Sebetulnya enggak juga. Jadi kalau misalnya besok, misalnya berawal nih ya dari solo entrepreneur, kan budget minim. Orang kan nggak punya banyak. Tapi kita percaya, kamu pasti besar. Suatu hari pasti besar selama dijalanin gitu kan. Nah, saat dia besar pun, pada dasarnya Borjuin ini punya juga beberapa paket. Jadi ada paket basic untuk pemula, ada untuk medium sampai nanti intermediate. Karena Borjuin sendiri ke depannya pun bisa connect dengan marketplace, Mbak Vera. Keren banget nggak? Kapan itu? Sudah. Udah. Sudah, sekarang sudah connect dengan marketplace. Keren banget gitu. ya. Nanti kita akan bicara itu nanti ya. Siap. Mbak Evelyn, di luar itu kan banyak platform juga ya, yang mungkin kelihatannya tuh hampir sama gitu. Kira-kira apa sih bedanya Borju.in dengan platform yang lain? Oke, jadi Borju.in ini sebetulnya kita lebih fokusnya kepada apa yang secara operasional dulu, kemudian bagaimana otomasi keluar. Jadi kalau mungkin platform lain lebih ke apa yang ditonjolkan dulu. Jadi kalau saya kebalik, dalam artian saya karena udah lama dari ERP, dari kelas corporate yang sudah tahu ribuan orang, itu orang kan udah enak, udah nyaman ya, semua udah on the place. Jadi bagian salesnya ada, marketingnya ada, desainnya ada, pengiriman distribusinya semua lengkap. Nah, kalau sekarang saya tiba-tiba jadi solo entrepreneur, apa yang harus saya pikirkan? Nah, kita juga nggak bisa bangun sebuah usaha seperti yang biar bocor. Jadi dari luar kita bisa terima uang gitu ya, kan kita seperti buka wadah kan, kita bisa terima uang tapi ember kita bocor. Nah, maka dari itu Borjuin ini dibangun sistemnya itu dibalik. Kamu beresin embernya jangan sampai bocor. Waktu terima uang, kamu juga tahu bocornya kemana. Jadi bukan bocor, tapi lebih tepatnya dialirkannya kemana. Ya, bocor sama dialirkan kan beda. Nah, jadi Borjuin itu kalau dari borju.in, BO-nya itu back office, berarti artinya kita bereskan back office-nya, kita urus resellernya, kan kita brand owner ya, siapa yang akan bisa bantu kita jualan, dan terakhir kita jualan online. Artinya yang kita harapkan kalau back office-nya rapi, resellernya sudah terbangun, jualan online-nya juga sudah pasti jalan.
Kita tahu ya, ini buat solopreneur juga dibalik lagi ya, bahwa kan maunya itu semua kan serba cepat, serba otomatis. Nah, apakah yang di Borjudut ini sudah lengkap semuanya? Orang beli klik, kemudian payment gateway muncul, kemudian juga pengiriman muncul. Oke, jadi kita balik lagi dulu ya, sebelum kita cerita tentang Borjuin, kita harus mengerti dulu tentang entrepreneurial spiritnya dulu ya. Jadi entrepreneur itu kan sebetulnya kan jiwa ya. Nah, ada orang yang bilang kenapa sih harus jadi entrepreneur atau kenapa enggak gitu ya. Borjuin sendiri mendukung ingin mencapai 1 juta entrepreneur. Tapi kita tahu 1 juta bukan nilai yang kecil, tapi bukan juga nilai yang besar gitu ya. Selama bisa jalan bareng dengan konsep ini yang sama. Untuk menjadi entrepreneur yang paling penting sebelum bicara tentang Borjuin, saya pengen share dulu sama teman-teman tentang why and what-nya teman-teman. Jadi, kenapa sih mau buka usaha ini? Dan apa yang akan dikasih sama teman-teman di luar sana. Nah, Borjuin ini kita hanya membantu sebetulnya membuat sistem dengan cara kerja kurang lebih mindset-nya yang mirip harus sama dulu. Bahwa back office itu kan berarti inner beauty-nya tadi ya, sama seperti beauty. Makanya paling gampang bicara sama teman-teman beauty karena sudah paham tentang inner beauty kan. Nah, jadi back office-nya ini harus jelas dulu, artinya produknya dari mana dan model bisnisnya seperti apa. Baru besok kita bisa bicara tentang reseller dan jualan online-nya. Jadi Borjuin ini hanya membantu ya, sebetulnya hanya membantu sistemnya sendiri. Jadi kalau teman-teman sudah punya pengalamannya, sudah punya produknya, teman-teman bisa langsung jalan walaupun hanya sendirian. Nah, intinya hanya itu sebetulnya. Tapi kalau misalnya besok berkembang, besok juga mau berjalan, itu tidak menutup kemungkinan Borjuin itu bisa di-upgrade. Iya, mindset entrepreneur kan udah di-share sama Mbak Evelyn tuh bagus banget ya. Balik lagi ke ini Mbak, ke yang back office. Boleh dijelasin lagi nggak back office-nya ini? Oke, at least kalau misalnya secara kita berhubungan dulu antara entrepreneur dengan back office ya. Untuk menjadi seorang pengusaha, yang paling penting itu satu sabar ya buat saya. Jadi dalam artian, waktu kita mau memutuskan saya akan menjadi salah satu dari 1 juta entrepreneur, berarti yang pertama kali diputuskan itu aja diri sendiri. Itu harus 100% yakin bahwa bisnis yang akan dijalankan itu betul-betul jalan dan pasti bisa. Jangan pedulin kata orang, jangan pedulin kata tetangga, jangan pedulin kata keluarga. Karena yang namanya entrepreneur itu adalah keyakinan diri sendiri bahwa yang dijalankan itu akan berjalan atau enggak. Nah, berikutnya sesudah itu adalah keuangan. Ya, beres keuangan mungkin di sesi-sesi sebelumnya Mbak Vera pasti udah dibahas ya, nanti teman-teman bisa cari tuh di link-linknya gitu kan. Nah, dari beres keuangan itu yang menurut saya paling penting itu adalah timeline. Nah, timeline itu yang juga dibantu sama Borjuin di dalam sistemnya. Dia udah ada timeline juga di dalam, artinya kita berapa lama mau ROI, kita berapa lama mau menyiapkan. Makanya di dalamnya kita sudah sisipkan yang namanya petty cash. Jadi waktu pertama kali pakai Borjuin, teman-teman bisa mulai dengan cash flow. Jadi cashnya berapa yang mau dimasukin ke usaha ini, saat keluar masuk baik dari beli, baik dari jual, dari pengeluaran kecil-kecil, itu di back office udah diberesin semua. Nah, cuman kelebihannya Borjuin, kita beresin back office, jualan online-nya udah otomatis. Nah, jadi kita ibaratnya upload satu gambar, upload stok di back office-nya, toko online itu langsung otomatis keluar. Nah, jadi waktu kita kerja satu, konsumen di seluruh Indonesia bisa langsung lihat websitenya kalau memang udah punya jaringannya, dan bisa langsung update stoknya dan lihat. Jadi kalau ada orang pesen, kita tinggal kirim aja. Ada orang pesen, kita tinggal kirim. Stoknya habis, kita nggak perlu update. Karena ini kembali lagi untuk brand owner ya, seperti itu. Ini bagus banget loh, kalau dengan seperti ini, brand owner tuh bisa langsung bikin decision ya. Yes. Dan decisionnya based on tadi ini inner beauty. Jadi based on data-data ini, itu keren banget loh. Jadi kan biasanya kan kalau kita manual ya Mas, udah ketinggalan lah ya. Jadi kalau yang manual tuh kan pakai kertas ya kan, pakai atau enggak pakai Excel, kemudian kita harus decide sesuatu, itu biasanya based on assumption. Nah, itu bahaya banget. Dan di sini berarti udah lengkap banget ya berarti. Mbak, by the way, ngomong-ngomong entrepreneurship nih, udah sejak kapan Mbak mulai berpikir jadi entrepreneur gitu? Oke ya, cerita entrepreneur, jadi sebetulnya saya antara makasih dan kesel saat itu ya, sama ayah saya sebetulnya. Ya, jadi antara makasih dan kesel. Jadi hari itu kesel, hari ini makasih. Oh, makasihnya tingkat tinggi gitu kan. Jadi kita sebetulnya, saya dididik dari kecil itu sama ayah, itu per SMP lah ya. Udah mulai SMP tuh kita udah dinyatakan kita sudah cukup dewasa untuk memilih jalan kehidupan. Dan memang waktu masanya saya, waktu SMP itu masa anak-anak paling nakal kan. Nah, jadi karena masa anak paling nakal, cara ayah saya nge-cut anak-anaknya adalah kalau mau main, kalau mau hang out, kalau mau pergi, pokoknya kalau mau nakal, mau apapun, cari uangnya sendiri. Kecuali sekolah dibayarin. Sebenarnya deh, SMP itu kita masih main terus loh, mandi di kali, jajan, minta duit. Dirimu berarti enggak ya? Enggak, kebetulan enggak. Jadi kebetulan saya waktu itu ada salah satu di SMP Bandung, saya juga di sekolahin di tempat yang cukup lumayan sama ayah. Jadi kalau misalnya saya hari itu nggak kerja, saya nggak bisa pergi main. Nah, jadi entrepreneur itu sudah dimulai dari waktu saya SMP sebetulnya. Jadi kalau misalnya yang bertanya, terus jualan apa SMP? Jualan diri? Enggak ya, sorry ya.
Ya, jadi SMP itu kita jualan, waktu itu saya jualan tabung, saya jualan art and craft, saya jualan pokoknya apa yang bisa saya jual kecuali diri sendiri nggak saya jual lah hari itu. Jadi ya memang udah mulai belajar entrepreneurship itu dari sana. Dari gitu. situlah tahu bagaimana kepentingan kita untuk memulai bisnis sendiri ya. Yes. Oke. Nah, satu hal nih yang pasti kita rasain semua untuk entrepreneurs ya, terutama yang baru mulai, pada saat sudah memutuskan untuk membuat bisnis sendiri, pasti harus punya tanggung jawab pribadi, ya kan? Harus bagaimana cara membuat bisnis ini berhasil. Nah, dan artinya kalau kita sudah tahu bahwa apapun yang kita lakukan adalah tanggung jawab sendiri, nah kita mesti dengerin ceritanya Mbak Evelyn lagi nih, karena dia udah mulai bisnis dari SMP. Yes. Nah, kemudian kita sekarang ini kan kalau mau bikin usaha apa aja sebenarnya peluangnya juga gede banget. Nah, menurut Mbak gimana sih? Mindset apa lagi nih buat teman-teman yang baru mulai tapi yang aku takut? Oke, ketakutan itu bahasa yang paling sering kita dengar ya waktu di entrepreneur gitu ya. Takut dan takut gitu. Sebetulnya cara satu-satunya untuk melawan ketakutan adalah ya tulis aja apa yang bikin kamu takut. Terus jawabannya apa? Ya, jadi kalau misalnya saya sekarang karena mungkin udah lewat, bicaranya enak ya. Wah, gampang kan, ngeplong banget gitu kan. Tapi saat hari-hari itu ya pasti sama takut ya. Jadi waktu pertama kali jualan gitu kan, aduh malu ya gitu kan. Aduh, masa jualan gitu kan, apalagi tadi saya udah cerita sedikit kan, sekeliling saya orang lumayan gitu. Masa gua jualan gitu kan nih. Makanya saya bilang sempet kesel tapi hari ini sempet makasih gitu kan. Tapi ternyata ya saya lewatin, hari ini saya malah bersyukur. Nah, untuk menjadi seorang entrepreneur, yang pertama itu ya memang lawan rasa ketakutan dulu. Artinya 100% harus yakin dulu bahwa yang kita kerjakan itu pasti akan berhasil. Dalam artian pasti akan berhasil bukan berarti kita tahu jalannya. Nah, ini yang pasti beda. Nah, saya kebetulan punya juga satu tagline yang namanya pasti sampai. Pasti sampai. Yes. Semua orang itu pasti sampai. Mau dia mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi pasti sampai. Tapi dia harus jalanin. Ya, orang itu kan takut ya. Takut apa sebetulnya? Takut gagal, Yes. takut malu, takut salah. Padahal itu semua adalah proses. Intinya cuma satu, bikinlah mindset pasti sampai. Ya mungkin orang lain udah unicorn gitu ya, mungkin kalau di startup saya udah 5 tahun yang lalu dan saya mungkin belum unicorn. Amin segera gitu kan. Amin. Tapi balik lagi buat teman-teman yang sekarang baru mulai sekarang juga, tapi dengan keyakinan. Jangan mulai itu coba-coba. Ya, jangan iseng. Yes, apalagi iseng gitu ya. Boleh main tapi nggak boleh main-main. Nah ini beda ya, boleh main tapi nggak boleh main-main, karena beda ya, main sama main-main itu beda loh. Bedanya apa coba? Nah kalau main-main itu sembarangan, kita nggak pakai oke. planning, kita nggak pakai rencana, kita nggak pakai perkiraan, kita nggak mikirin finansial, kita nggak mikirin resiko. Tapi kalau main, namanya orang main game, kita akan pikirkan untuk apa? Menang kan? Main game kita pikirkan untuk apa? Naik level dong. Yes, benar. Nah, bisnis juga sama, entrepreneur sama. Nah, sampai akhirnya di tagline terakhir kita bikin sesudah pasti sampai adalah everyone is CEO. Ya, kalau tadi di awal Mbak Vera udah bilang Chief Everything Officer, ini harus berubah jadi Chief Example of Others. Karena saya pikir kita mau dimanapun kita posisi, waktu kita bisa menjadi seorang CEO, bukan Chief Everything Officer ya, lebih ke Chief Example of Others-nya ya. Nah, kita bisa jadi contoh apa? Contoh ya, aku senyum. Teman-teman mungkin ikut senyum. Tapi coba balik aku marah. Teman-teman mungkin ikut juga. Ikut bete ya? Yes. Jadi basically Chief Example of Others adalah bagaimana kita bertindak setiap hari untuk akhirnya kita bisa bawa environment kita ikut. Nah, kalau kita bisa bawa teman-teman ikut, nah kenapa dengan bisnis kita enggak? Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau gitu saya punya satu lagi. Apa tuh? Chief of Inspiration. COI dong. COI. Oke, ini seru banget ya. Nah, jadi teman-teman nih ya, hari ini menurut saya itu lengkap banget ya. Karena jujur nih, siapa yang kemarin bilang mau pengen mulai tapi belum ngerti jalannya, berarti jawabannya adalah belajar gitu kan. Terus, Mbak, saya tuh sendirian solopreneur tapi nggak ngerti nih sistemnya kayak gimana. Nah, ini sudah ada borju.in, jadi nanti tinggal diklik aja di websitenya. By the way nih ya, aku tuh mulai Indogo ini bener-bener sendirian. Kita mulai dari nol, Mbak. Jadi aku cerita sedikit, aku tuh waktu tahun 2008, aku tuh udah lulus dari S1. Aku jadi dosen langsung. Ya, jadi waktu aku jadi dosen, di sana aku lihat bahwa ada kurikulum pembelajaran yang baik, tapi ada sesuatu yang kurang, yaitu bisnis. Makanya S1 IT aku tuh, S1-nya IT, S2-nya aku ambil bisnis. Nah, di situ aku belajar. Kita dari nilai 0, dalam artian benar-benar nggak punya modal selain dengkul untuk berdoa ya. Sama hari itu laptop juga saya belum punya ya, karena ya ada sedikit yang harus saya kejar lah. Punya idealis kan, biasa anak muda gitu kan, pengen segala-galanya sendiri gitu. Dan saya buktiin memang kita bisa selama kitanya berjalan. Nah, jadi pentingnya buat teman-teman yang sekarang, wah saya pengen nih jadi solo entrepreneur.
saya bukan motivator, jadi jangan termotivasi gara-gara saya, tapi saya komparator. Jadi kamu harus jadi api gitu kan. Karena kalau motivator artinya kita hanya memotivasi orang semangat, besok lupa. Kayak soda gitu ya. Kayak soda, jadi akhirnya boost gitu kan kayak soda, tapi akhirnya besok enggak gitu. Nah, entrepreneur itu enggak seperti itu. Jadi entrepreneur itu adalah sebuah keputusan dan sebuah komitmen di mana kita sebetulnya jalannya nggak tahu. Jadi waktu kita memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha, poinnya satu yang tadi ya, apa yang mau disolusikan. Contoh misalnya sekarang adalah beauty ya. Aku bawa sedikit ya, karena klien beauty aku juga cukup banyak nih, konsumen beauty. Nah, tapi aku nggak ngerti ya tentang dandan-dandan sih, nggak terlalu paham lah. Mungkin bisa langsung ke Mbak Vera aja nih gitu kan. Nah, cuman dari sini kita bisa lihat, mungkin waktu kita bilang, oh aku memutuskan untuk membuka beauty gitu kan. Nah, waktu memutuskan untuk membuka beauty, kita harus punya why-nya. Nah, why people come to you gitu. Kenapa orang datang ke tempat kamu gitu? Kenapa nggak datang ke tempat lain? Dan teman-teman, happy-nya itu apa? Saya senang banget kalau diundang di acara beauty nih ya, nggak sama seperti di acara cooking. Beda tangan, beda rasa. Yes kan? Beda tangan, beda rasa. Beda sama kita jual barang retail. Jual barang retail itu strateginya beda. Tapi kalau beauty, beda tangan, beda rasa. Jadi untuk menjadi brand owner, be yourself, be confident aja. Jadi diri kamu dan percaya diri aja. Karena pasti ada marketnya. Pasti ada orang yang pengen sama dengan rasanya kamu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak usah takut gitu. Nggak usah takut. Tadi udah di highlight. Semua itu ada marketnya. Jadi kan makanya kalau di beauty itu juga pasti ada marketnya masing-masing. Dia mau menembak yang mana kan? Mau bikin skincare yang brightening yang kayak gimana? Mau bikin yang anti aging yang kayak gimana? Apakah kita ini targetnya gitu kan? Jadi semua itu ada marketnya. Balik lagi nih. Memang sih pada awalnya kan kita nggak mau jadi solopreneur ya. Pasti dong. Kita pengen punya perusahaan yang bisa menerima banyak orang gitu ya. Kalau akhirnya perusahaan kita bisa meng-hire banyak orang, otomatis kan secara langsung kita bisa berkontribusi pada negara kan. Nah, tapi balik lagi, kan kita mau cari solusi nih buat teman-teman yang mau mulai. Apa sih yang dibutuhkan untuk bisa menggunakan platform ini gitu? Apakah harus belajar, tadi Mbak kan belajar coding ya kalau dulu ya. Nah, kalau untuk pakai Burjuin ini apa yang dibutuhkan gitu? Apakah harus belajar sesuatu dulu atau gimana? Oke, jadi kita nyambung dulu sedikit sama yang tadi ya. Begitu kita bilang kita punya ketakutan, saya ada satu tips sih sebetulnya teman-teman. Yang paling gampang itu ambil kertas sama ambil ballpoint. Ya, balik lagi ketakutan kamu apa? Misal contoh tadi itu, aduh tapi aku takut nih ada orang yang nggak beli apa segala macam gitu kan. Tes aja langsung pasarnya. Nah, ini sebetulnya saya juga sedikit pengalaman share saya selama jadi entrepreneur. Kita itu seringkali juga kadang-kadang menjadi anak muda ya. Pokoknya saya mau jadi entrepreneur, besok memutuskan langsung jadi entrepreneur. Kita terlalu cepat. Padahal kita memang tenaganya banyak gitu ya. Tapi kita kurang wisdom. Ya, jadi kalau untuk menjadi seorang entrepreneur itu kita harus tambah dulu wisdomnya. Jadi tenaga umur 30, wisdom umur 60. Gimana caranya nggak tahu, pokoknya itu harus ada aja. Jadi entrepreneur itu bukan sembarang, oh saya mau jadi entrepreneur terus hajar aja terus besoknya mati terjun jurang gitu kan. Nah, nggak begitu. Nah, jadi dari awalnya kita harus pikirkan dulu dengan budget semini mungkin, gimana cara kita bisa bergerak, tapi kita punya timeline kapan kita naik level. Nah, seringkali entrepreneur awal juga dia nge-boost, dia seperti soda, buru-buru, tapi dia nggak punya planning. Seringkali juga terlalu nyaman. Akhirnya terlalu nyaman menjadi seorang solo. Nah, waktu terlalu nyaman menjadi seorang solo, akhirnya rezekinya rezeki solo gitu kan. Nah, jadi solo entrepreneur nggak ada yang salah, tapi salah kalau bertahun-tahun. Nah, dihubungkan dengan yang tadi karyawan, nah saat kita udah menjadi solo entrepreneur, kita pasti akan berusaha bagaimana menaikkan omset perusahaan kita ya. Nah, saat omsetnya mulai naik dan kita sudah tidak tahan, saat itulah kita harus hire karyawan. Nah, itu awalnya. Nah, tapi waktu misalnya proses ke sana gimana nih posisi transisinya? Oleh karena itu hadirlah Burjuin yang cuma cukup hanya dengan satu handphone. Handphone doang ya? Yes. Jadi nggak perlu beli laptop sebenarnya? Nggak harus dulu. Nggak harus dulu ya? Ya, nggak harus dulu. Jadi bisa mulai hanya dengan handphone aja. Ya, jadi jangan pakai yang jauh-jauh. Nah, oleh karena itu, entrepreneur itu kalau kita udah paham, ada dua hal yang harus kita tahu. Bahwa tujuan kita jadi entrepreneur apa, tujuan usahanya apa, tapi lihat hari ini realitanya apa. Nah, orang kan sering kali idealis ya, waktu menjadi entrepreneur tuh, idealnya harusnya begini, yang semuanya isinya adalah modal. Padahal tengah ke atas kita pun kadang-kadang belum terisi. Ya mungkin fasilitas sudah dibantu sama orang semua lengkapnya, tapi tengah ke atas belum diisi. Nah, jadi tengah ke atasnya diisi dengan sebetulnya pakai Burjuin, handphone dulu aja cukup. Begitu usahanya mulai berkembang, nggak usah takut beli segala fasilitas. Uangnya masuk, uangnya ada, jangan takut juga hire banyak orang. Karena akan jadi berkah sendiri, akan jadi rezeki sendiri untuk banyak orang. Gitu. Kalau Mbak sendiri tipe yang perfeksionis nggak sih? Saya termasuk yang perfeksionis, makanya saya pernah gagal.
Oh ya? Yes. Lalu bagaimana menghadapi kegagalan itu? Itu soalnya kalau gagal tuh sakit banget loh, ya kan? Apalagi kalau merasa aku udah kerja keras, sudah berkorban, uang habis ini. Jadi saya kembali lagi, saya bersyukur banget ya punya ayah yang memang ya mentor saya sejati lah ya. Ayah saya mentor saya sejati buat saya sampai hari ini, walaupun dia cukup keras mendidik saya, tapi dia selalu bilang sama saya bahwa saat kamu mau melakukan sesuatu, lakukan apapun, yang penting kamu jangan menyesal. Jadi waktu misalnya saya juga hari itu gagal, saya jatuh, kesel, nyesek nggak sih? Ada lah. Kalau nggak ada bohong gitu ya. Uang udah keluar, tenaga udah keluar, segala udah keluar gitu kan. Apalagi kalau di masa saya, kompetisi kan tight. Nah, waktu kompetisi tight itu yang jago di jasa seperti saya itu tim saya. Nah, tim saya pun diperebutkan pada dasarnya. Nah, itu kan paling sakit ya, kita udah didik, kita udah latih, kita investasi lah. Tim kan juga investasi ya. Dan ternyata, wow, pindah tempat gitu kan. Tapi ya kembali lagi, saya sih berpikir kalau saya juga di posisi dia, saya mungkin akan melakukan hal yang sama. Introspeksi aja ke diri sendiri. Jadi waktu saya jatuh di posisi saya paling bawah, saya cuma lihat apa yang saya salah yang harus saya perbaiki. Akhirnya itu aja. Ya ngomong kembali lagi gampang ya. Waktu masanya nggak semudah ini memang, tapi buktinya bisa. Nah berarti kalau misalnya bisa lewat, kembali lagi saya suka dengan pepatah Indonesia, badai pasti berlalu. Seperti itu. Dan kenapa Mbak Evelyn begini? Karena tagline-nya yang pertama, pasti sampai. Yes. Betul. Jadi kita hari ini banyak banget loh ya, jadi nggak hanya untuk kemudahan untuk bisnis, tapi juga sesuatu yang bikin kompor tadi ya, bikin kompor tadi ya. Jadi ini benar-benar oke banget, jadi pasti sampai. Jadi kalau kita sudah memutuskan berarti udah siap dengan konsekuensinya ya. Pasti dong. Boleh cerita sedikit nggak? Pernah nggak sih merasa ketika ada hambatan gitu ya, bikin mulus-mulus gitu, terus merasa kayaknya ini bukan jalan hidupku, ganti aja. Oke, so far kalau misalnya bertanya tentang, wah ini kayaknya bukan jalan hidupku, so far sih saya jujur nggak pernah. Jujur belum, nggak pernah. Persisten berarti? Yes, sampai hari ini nggak pernah. Tapi kalau ini cara cari uang, pernah. Jadi saya itu basically memang seneng banget sama yang dunia IT ya. Jadi memang dunia IT itu passionnya saya. Jadi hari itu tuh udah bener-bener hobi. Jadi waktu people say about your work, it should be your hobby, ya it's me gitu. Jadi saya memang bener-bener suka banget sama seluruh urusan yang berhubungan dengan IT. Apalagi orang yang bilang IT zaman sekarang itu sepertinya semuanya tuh diborong gitu ya. Mau video, mau audio, mau hardware, mau sistem, mau pokoknya semuanya harus bisa gitu kan. Padahal IT nggak begitu sebetulnya. Tapi memang to be honest sampai hari ini saya semua bisa gitu. Untuk semua urusan IT itu saya semua bisa. Nah, cuman waktu misalnya saya merasa, wah ini kayaknya bukan jalan hidup saya gitu. Waktu saya ditinggal tim saya. Wah hidup gini-gini banget ya gitu kan, hidup gini-gini banget gitu. Tapi saya nggak pernah memutuskan untuk gue nggak diem di IT lagi deh gitu. Jujur sih nggak pernah. Tapi untuk mencari jalan, emang ini cara entrepreneur saya gitu, itu pernah. Gitu. Ngomong-ngomong tentang teamwork nih ya, ini juga penting banget buat teman-teman ya, yang awalnya kan pasti pinginnya sih, cita-cita pasti pinginnya timnya tuh solid gitu ya, nggak mau ditinggalin lah ya, karena udah berjuang bareng, apalagi udah ngajarin kayak gitu. Yes. Kalau menurut Mbak tuh gimana sih caranya biar tim itu tetap solid, kompak? Oke, jadi sebetulnya kalau bicara tentang tim, karena saya bukan merasa saya udah spesialis banget ya, cuman as based my experience gitu, yang paling susah itu nyari tim sebetulnya sama seperti cari jodoh. Soalnya harus pas banget gitu, dalam artian ya memang dia passionate-nya di sana, dia juga memang sukanya di sana, dan dia mau jalan bareng. Nah, cuman bedanya yang saya juga mempelajari, sebetulnya saya bersyukur sekali waktu saya akhirnya kehilangan tim, saya juga bersyukurnya di mana? Saya sadar bahwa sistem perusahaan saya jalan. Karena akhirnya waktu tim saya nggak ada, perusahaan saya tetap bisa jalan. Nah ini yang bikin saya justru malah bersyukur gitu. Tadinya saya berpikir, wah kalau nggak ada tim, perusahaan saya nggak jalan nih. Oh ternyata pas nggak ada tim, sistem saya, mesin saya semuanya jalan. Akhirnya waktu saya cari tim baru, oh mereka bisa replace. Nah di situ sebetulnya akhirnya saya kembali lagi waktu menjadi seorang entrepreneur, ingat ya, paling pertama modal yang kita punya itu lutut. Ya, untuk dengkul untuk berdoa gitu kan. Nah saat hari itu terjadi saya merasa berat, tapi saat sudah lewat saya bersyukur bahwa tim saya di tempat lain juga pasti lebih baik dong, dan perusahaan juga ternyata lebih baik. Jadi buat saya sih satu, untuk tips mencari tim, cari yang memang sesuai. Jadi jangan juga berpikir, wah jadi solo entrepreneur siapa yang mau digaji sama saya kecil. Nah iya benar tuh. Itu nggak ada teman-teman, aturan kayak gitu nggak ada. Waktu kita pertama kali mulai perusahaan, gaji tim saya nggak besar kok. Orang kita nggak ada penghasilan, mau gimana gaji besar? Tapi mereka juga keep stay di sana. Tapi mereka juga berubah, perusahaan pun berubah. Mereka juga pengen karir lebih baik, perusahaan pun juga mungkin saat mau karir lebih baik butuh tim yang lebih baik. Dalam artian lebih baik bukan berarti tim yang kemarin jelek ya. Tapi saya lebih suka menggunakan kata cocok. Makanya saya bilang seperti cari jodoh, susah-susah gampang. Tapi bukan berarti nggak bisa. Pasti bisa dan pasti sampai. Balik lagi ya. Berarti kalau pada saat mau rekrut orang ya,
duluan mana? Attitude atau skill? Of course attitude dong. Yeah. Saya of course attitude, karena buat saya skill akan ikutin. Oke. Ya, skill akan ikutin. Dan to be honest, kalau teman-teman tahu waktu kita pertama kali bangun Lempos 2016, tim saya nggak ada yang S1. Tim saya semuanya hanya anak SMK. Mereka punya keinginan belajarnya tinggi. Dan hari pertama ketemu saya interview, saya cuma bilang, saya mau ajarin kamu, tapi kamunya mau belajar apa enggak? Dan dia bilang, saya mau. Oke, you are hired tomorrow, you come here. Itu cara saya waktu hire pertama. Lagi buka gitu. lowongan juga nggak ini? Coba siapa tahu di sini ada yang baru lulus SMK. Aku keras loh, galak loh. Udah kelihatan. Berarti kalau mau kerja di Mbak Evelyn harus kuat mental, ya kan? Yang pasti kalau mau pintar kerja di saya. Itu dia. Kemana? Alamat emailnya. Buat beauty entrepreneurs yang sedang merencanakan untuk punya brand kosmetik sendiri, tips dari Mbak Evelyn apa nih? Oke, buat saya pribadi, karena saya dari dulu itu termasuk orang yang nggak pernah dandan ya. Jadi saya baru dandan itu tahir-tahir karena kebutuhan posisi. Jadi tim saya mulai komplain, ibu kalau nggak dandan, ini perusahaan susah naiknya bu, katanya gitu kan. Nah jadi buat saya itu tentang beauty, memang come first from the inner ya, itu yang paling penting. Dan yang kedua itu, ya you need to have self confidence. Emang basically ini nggak cuma masalah beauty ya, ini buat masalah others juga. Tapi beauty sendiri yang saya pelajari gitu, contoh di salah satu negara yang cukup terkenal dan banyak yang nontonnya di titik gitu kan. Yang namanya dandan itu respect ya. Namanya waktu kita mau ketemu orang, kita harus dandan karena respect. Karena kalau sampai kita nggak dandan, mereka sampai tutup-tutup muka gitu kan. Nah jadi buat saya, waktu pertama kali mulai beauty, understand dulu about what is the beauty is gitu. Dan how to make people yang more beauty. Jadi bukan dari ugly ke beauty, tapi more beauty ya. Saya lebih suka membuat orang gimana lebih cantik gitu. Nah itu buat saya akan lebih baik. Karena ini nggak cuma beauty, tapi mungkin beauty akan lebih baik. Adalah tentang waktu kita ketemu konsumen. Waktu kitanya ceria, kitanya bahagia, mereka akan ikut bahagia juga. Yes. Walaupun mungkin di rumah nggak bahagia. Jadi untuk jadi beauty ya pertama kali memang dari dalam hati kita dulu. Kemudian kita keluar, apa yang mau kita tonjolkan. Dan basically buat saya semua orang diciptakan itu pasti perfect. Tapi akan more perfect if you come to the business and make that people perfect. Keren banget ya. Kayaknya itu harus aku catat nanti. Oke, buat beauty entrepreneurs yang tertarik banget dengan borju.in, linknya saya taruh di deskripsi. Dan terima kasih banyak Mbak Evelyn. Thank you banget. Thanks banget loh, ini semakin panas nih karena sudah dekat-dekat dengan kompor. Semoga beauty entrepreneur juga semakin semangat dan bisa segera mewujudkan brand kosmetiknya sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.